Lebih dalam lagi ke sananya, contoh ya, perempuan ketika dia mungkin ya menjalani hubungan dengan pria, katakanlah masih konteks berpacaran, tapi dengan mudahnya memberikan tubuh nih, itu kan aku pikir itu ya bukan urusan kita juga ya, tapi ini kan katakanlah kita lagi sharing. Siapa sih yang nggak butuh seks? Aku pikir any human butuh seks, dan itu kebutuhan. Nah, tapi ketika kita belum di titik pernikahan, aku pikir itu kita paham lah semuanya perihal itu ya. Nah, kita di sini perempuan yang, apalagi Kak Novi, aku pikir udah banyak ini kasus-kasus perihal perempuan kekerasan. Tapi sebelum kekerasan nih, saya masih tertarik di bagaimana nih kita seorang perempuan yang sedang bersuara untuk kesetaraan gender, tapi perempuannya sendiri yang membuat dia memang mudah. Nah itu seperti apa? Kalau kita mau bahas yang seperti itu, mungkin ya bisa dibilang saya juga rada-rada galau ya kalau nanggapin yang itu. Kenapa gitu? Ya saya juga bukan sekali dua kali, pasti kita bisa ketemu langsung nih dengan para perempuan-perempuan yang seperti itu gitu, dalam tanda kutipnya ya yang seperti disampaikan tadi, ketika berpacaran dia bisa. Nah tapi balik lagi nih, kita tidak bisa secara gamblang tuh menggambarkan perempuan itu seperti itu. Kenapa? Nah kadang-kadang ketika orang berpacaran gitu ya kan, ini perasaan nih, tahu sendiri dong perempuan ya kan, kalau karena kan beda banget ya sama laki-laki. Laki-laki kan lebih banyak itu logikanya yang jalan nih, kalau kita kan perasaan gitu loh. Akhirnya kadang-kadang rada-rada bego juga bisa ya kan, pasti banyak banget tuh perempuan yang kalau udah pakai perasaan akhirnya bego gitu loh. Tapi tidak sampai di situ saja, kadang-kadang juga miris ya ketika kita mau ngangkat nih, bersuara tentang kesetaraan gender itu seperti apa, tapi kita melihat perempuan itu sendiri terkadang yang bikin dia itu yang pengen gitu loh, akhirnya dianggap ya kita juga nggak usah terlalu muluk-muluk banget ya, kita juga punya teman-teman gitu ya kan, ya banyak bertemu bergonta-ganti perempuan ya gue udah bilangin status gue ini, tapi perempuannya yang mau gitu kan, banyak nih ketemu yang begitu, perempuannya yang mau gitu. Artinya si laki-laki udah kasih tahu nih status dia seperti apa. Iya gitu. bener, kadang-kadang kan ada yang begitu tuh, tapi ya perempuannya yang mau gitu. Akhirnya kalau saya sih berpikirnya ya itu balik ke pribadi masing-masing orangnya gitu loh, balik ke pribadi masing-masing orangnya gitu loh. Apalagi perempuan, menurut saya secara pribadi ya, diri kamu itu ada tanggung jawab kamu sendiri gitu loh. Kamu mau dianggap apa oleh orang di luaran sana, kamu sendirilah yang ngebikin diri kamu itu untuk kamu gitu loh. Jadi ketika ada mungkin di luaran sana kita melihat gitu ya, kita juga tidak bisa ngejudge langsung, kita kan tidak tahu latar belakang kehidupan seseorang itu seperti apa gitu. Kali aja mungkin rasa trauma kah, atau ada kejadian-kejadian yang kita tidak bisa tahu. Tapi itu balik lagi nih, saya juga khawatir ya ketika kita speak up mengenai tentang perempuan, kesetaraan gender, akhirnya kita melihat sendiri nih gender di kita sendirinya kadang-kadang yang jadi hambatan untuk kita. Kita tuh pengen nih menyesuaikan nih laki-laki sama perempuan itu dalam hak-haknya sebagai manusia yang merdeka lah. Negara kita juga menjamin akan hal itu. Bukan hanya Rini aja mungkin yang memiliki kegalauan yang seperti itu. Saya secara pribadi juga akhirnya kepikiran juga nih, gue kalau ngomong tentang perempuan, bicara kesetaraan gender itu seperti apa, tapi tanpa gue sadari sendiri, gue di sekitaran ini banyak juga nih perempuan-perempuan itu ya lu sendiri yang bikin itu, gue harus gimana gitu loh. Itu loh pertanyaannya kan pasti akhirnya kita yang galau sendiri gitu. Banyak kan kita udah punya teman-teman, aduh udahlah kita udah sama-sama dewasa gitu ya kan. Ya balik lagi, kalau saya sih prinsipnya, lu udah dewasa, lu udah mengerti yang namanya tanggung jawab, ya apa yang lu lakuin
ada konsekuensinya gitu. Apa yang lu lakuin ada konsekuensinya gitu loh. Gitu aja sih. Katakan nih lagi pacaran masih posisi yang demikian. Ini aja udah terjadi keributan, jadi nggak heran waktu pacaran pun kita udah dapat kekerasan. Ya ketika lu pacaran lu dapat kekerasan nggak ada, tinggalin. Nah, Gampang. ini yang mau saya angkat lagi. Ketika kekerasan sudah diterima di pacaran, tapi masih ngotot menikah ini. Ya menurut saya sih bodoh ya. Itu yang udah. Iya. Tapi katanya cinta. Balik lagi hidup ya cinta apa sih sebenarnya ya, gue juga nggak tahu ya apa cinta ya gitu ya kan, bukan masalah tidak ada apa ya, maksudnya ketika lu cinta ya cinta tapi jangan bego dong, apalagi kalau emang ada kekerasan lu masih mau bertahan dengan orang yang itu. Bagi saya itu mah bodoh banget gitu loh, paling bodoh lah itu gue rasa. Banyak orang ya demi cinta mau bodoh ya kan, sampai akhirnya di titik tertentu bodoh itu hilang. Ya udah, karena kan proses hidup, mungkin itulah proses hidup gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa ngejat seseorang, aku bego banget sih udah dipukulin pas pacaran tapi masih lanjut aja. Ya kita kan nggak bisa. Terkadang kan ada manusia yang harus lu bener-bener habis dulu nih, dihajar dulu ya kan, udah bonyok-bonyok nih pacaran, akhirnya naik step lagi ke pernikahan lagi gitu, punya anak tapi lagi nih ditamparin, dipukulin semuanya. Tapi itu aku percaya manusia itu punya titik dimana akhirnya titik itu lu sampai, udah akhirnya ya udah, mungkin disitulah kepuasan ya, walaupun terkesan akhirnya ya kelihatan bodoh, tapi kan itu pilihan. Balik lagi orangnya, pilihannya ya, mungkin gue harus prosesnya ya, harus terluka dulu, harus sakit dulu, akhirnya gue bisa memaknai hidup kan, karena tidak semua orang bisa memahami itu gitu loh. Bisa dibilang yang seperti omongannya Rini ya, merdeka, perempuan merdeka ya. Di saya sih merdeka itu yang seperti apa gitu, definisi merdeka di kehidupan mereka itu kan beda-beda gitu. Mungkin ada kali dia di luar sana ya bodoh lah, gue digamparin tapi gue tetap ya kan, masih lah kebutuhan gue terpenuhi, gue udah merdeka. Banyak loh, kita tidak bisa menutup mata untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Banyak juga gue tidak bisa disakitin oleh siapapun, akhirnya ya tidak bergantung dengan orang dan mereka merasa itu merdeka. Kan banyak nih, merdeka itu versinya setiap orang, berapa kepala perempuan di luar sana ya versi mereka masing-masing gitu, untuk kalau kita berbicara tentang kemerdekaan itu seperti apa gitu. Ya, tapi kalau ini tadi nih yang soal udah dilakukan kekerasan tapi masih tetap memilih bertahan di situ, jelas buat saya itu kebodohan. Ya. Tapi kembali lagi kalau ada di luar sana yang definisinya merdeka bukan seperti definisi gua, gimana kan gitu. Ya. Artinya buat apa ya? Berarti ada hal yang harus kita sampaikan di sini, bahwasanya merdeka itu seperti apa nih. Jadi perempuan ini ya kita samakan frekuensi dulu supaya kita bisa beranjak ke kesetaraan gender. Itu tujuannya. Merdekaan itu kan definisinya masing-masing orang nih. Kayak yang disakitin tadi tapi masih tetap saja bertahan. Terkadang kita apresiasi. Kenapa? Tidak semua perempuan bisa berada di posisi yang seperti itu. Bagi saya itu adalah kesulitan yang paling sulit yang akhirnya perempuan menempuh seperti itu. Mungkin kalau ditanyain kepada kita nih, ya kamu kalau pacaran digamparin, ya gua tinggalin. Ketika lu berumah tangga, lu digamparin, gua tinggalin, gitu loh maksudnya ya kan. Karena ya gua milih, gua tuh harus bahagia loh. Bahagia itu ya bohong ya ketika akhirnya nanti kita bisa ketawa di luaran sana, tapi nyampe di rumah lu digamparin sama pasangan lu sakit nih, tapi bisa akhirnya tuh pura-pura bahagia atau apa itu ya. Aduh, bodoh banget sih buat saya kalau perempuan yang seperti itu. Makanya ya untuk perempuan yang di luar sana, kita apresiasi ketika memang akhirnya kamu memilih, udah disakitin. Mungkin banyak pertimbangan ya, perempuan balik lagi. Perempuan itu kan banyak banget nih yang dipikirin. Yang inilah, yang itulah, pokoknya A sampai Z dipikirin mereka lah. Belum tentu juga ya. Nah, itu dia. Kenapa?
Balik lagi mungkin karena kamu bilang tadi tuh mereka tuh kuat tuh, perasaan mereka tuh lebih make nih. Coba mungkin perasaannya di blend gitu dengan logika, mungkin nggak bakalan terjadi yang seperti itu. Tapi kan ya itu pilihan mereka gitu. Tapi ya kalau hal itu masih bisa tidak yang parah-parah banget, mungkin ya kita masih apresiasi sih, bukan kita langsung ngejudge. Ih, kok kamu bodoh banget ya, udah begini-begini. Kan orang punya alasan sih, makanya begitu. Saya tuh melihat suatu perkara yang seperti itu tuh tidak dengan langsung dari sudut depan mata saya saja, tidak. Pasti saya berbagai sudut, kenapa sih bisa, semuanya itu kan ada sebab akibatnya gitu loh. Akhirnya ya kita juga apresiasi ketika perempuan, mungkin banyak di luar sana ya kan, perempuan-perempuan yang masih bertahan dengan banyak alasannya, walaupun sudah tersakiti, walaupun sudah diperlakukan tidak selayaknya perempuan yang harus dilindungi, yang harus mendapatkan kasih sayang dari pasangannya, tapi memilih untuk bertahan dan dia masih survive. Gue respect banget gitu loh. Tapi ketika hal itu sudah terlalu aneh banget, maksudnya ya akhirnya ngancam jiwa lu sendiri, yang bodoh lu. Gitu aja sih. Kalau yang sampai nyawa lu jadi taruhannya demi ya ngapain gitu ya kan. Ini kita harus cerdas ya. Nah itu dia nih gitu. Kudu cerdas jadi perempuan. Cinta mah cinta boleh, tapi jangan kebegoan banget lah. Ya pantesan kita nggak punya pacar ya. Nah itu masalahnya. Ketika kita berprinsip demikian, kita ketinggalan, dianggap ketinggalan. Kan perspektif nih. Nah ketika kita punya prinsip nih begini, karena kita merdeka, akhirnya ya laki-laki kan ini tanpa mengurangi hormat saya ke laki-laki yang punya pribadi yang baik ya. Artinya ya ketika laki-laki melihat perempuan itu ini kayaknya nggak bisa diatur nih. Oke. Iya kan? Nggak bisa diatur nih gitu. Ketika kita menyuarakan hal-hal satu statement, ya ini realitanya hal kebenaran gitu. Dan dia merasa kok jadi lu yang ngatur. Kan laki-laki identik begitu. Ya. Merasa gue pemimpin, ya lu apa kata gue dong. Nah, ini jadi banyak perempuan, katakanlah mungkin salah satunya Kak Novi ya, ketika punya prinsip dianggap si laki-laki ini beranggapan ngapain sama Novi, dia nggak bisa diatur. Nah itu gimana tuh Kak? Nah balik lagi berarti ketika ada orang, apalagi lawan jenis yang berpikiran gua tuh nggak bisa diatur, berarti dia belum kenal gua. Itu aja. Itu aja. Kode. Berarti dia belum kenal gue tuh seperti apa gitu loh kan. Gue tuh walaupun kita ngerasa merdeka atau enggak, kita tuh tidak pernah menghilangkan maksudnya gue masih tahu gue tuh perempuan, kodrat gue di mana gitu. Tapi gue tidak bisa lu bikin bego dengan karena keberadaan kodrat gue tuh yang elunya lebih tinggi sebagai laki-laki yang bakalan mimpin gue. Akhirnya lu bisa bego-begoin gue, nggak bisa gue terima yang seperti itu. Ini yang nah, itu dia. ini ya teman-teman. Ya, artinya kecerdasan itu di sini. Ya. Kalau kita balik lagi, ya cerdas yang seperti apa kan? Ketika akhirnya ada orang di luaran sana berpikiran, gue tuh nggak bisa diatur, tidak gitu loh. Berarti ya benar. Ini bukan, mungkin bisa dibawa dari pribadi saya sendiri ya kan, bukan sekali dua kali. Saya banyak mendengar hal-hal yang seperti itu dari teman-teman saya juga ada gitu. Tapi balik lagi, berarti lu nggak kenal siapa gua gitu loh. Ketika lu kenal siapa gua, lu nggak bakalan pernah ngeluarin si Novi itu nggak bisa diatur, nggak bakalan pernah gitu loh. Dan puji Tuhan nih, teman-teman yang dekat yang ngerti saya tuh seperti apa, mereka tuh tidak pernah bilangin Novi itu tidak bisa diatur, tidak. Satu, lu mesti komunikasi baik sama gua gitu. Lu mesti komunikasi baik sama gua gitu loh. Ketika akhirnya
logika gue tuh bisa nerima, bener ya ternyata. Gue tuh mikir nih, bener juga yang dibilangin temen gue yang gini-gini, pasti bakalan itu kok dilakukan kok ketika itu memang bener. Tapi ketika di otak gue itu nggak make sense ya, nggak masuk, nggak bakalan gitu loh. Artinya kita masih berdasar lah ya. Ya ada dasarnya gitu loh, bukan kucuk-kucuk. Gue keras kepala, gue nggak bisa diatur. Kayaknya apa nih? Satu frekuensi. Frekuensi ya, oke. Ya, Anda sekarang berada di frekuensi perempuan merdeka. Yang mau merdeka kesini dong.